Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir fisika statistik yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Nur Septiana Hasnawi dengan NIM 21033104, rekan saya Cynthia Ariyanti dengan NIM 21033179, dan Yeli Yuliawati dengan NIM 21033187, di mana dosen pengampu pada fisika statistik ini yaitu Ibu Dr. Emiliano MPD. Adapun judul dari proyek akhir kami yaitu aplikasi statistik Bose-Einstein untuk kondensasi Bose-Einstein di dalam helium cair. Nah, langsung saja akan dibahas oleh rekan saya yaitu Yeli Yuliawati. Kepada Yeli dipersilakan. Baiklah, untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana kondensasi Bose-Einstein adalah suatu wujud zat yang berupa gas encer atau dilute dari partikel-partikel boson yang saling berinteraksi dan terkungkung oleh suatu potensial eksternal dan didinginkan sampai suhu yang mendekati 0 derajat mutlak, di mana itu 0 derajat Kelvin atau 271,15 derajat Celcius. Di mana dalam kondisi suhu ekstrim ini, sebagian besar partikel-partikel boson akan menempati keadaan kuantum yang paling rendah sesuai dengan potensial eksternalnya. Sedemikian sehingga efek-efek kuantum teramati pada skala makroskopis. Kondensasi Bose-Einstein dihasilkan pertama kali oleh Eric Corner dan Kurt Wieman setelah 75 dari Universitas Colorado di Laboratorium Boulder and NIST Gila. Kedua fisikawan ini menggunakan atom-atom rubidium dalam fase gas yang didinginkan pada suhu sekitar 170 nanokelvin. Kondensasi Bose-Einstein untuk foton ditemukan untuk pertama kali pada bulan November 2010. Untuk rumusan masalah, yang pertama apa itu statistik Bose-Einstein, yang kedua bagaimana statistik Bose-Einstein pada kondensasi Bose-Einstein. Yang ketiga, bagaimana penerapan statistik Bose-Einstein untuk kondensasi Bose-Einstein di dalam helium cair atau He4. Yang selanjutnya itu tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui prinsip dari statistik Bose-Einstein. Yang kedua, mengetahui penerapan dari statistik Bose-Einstein pada kondensasi Bose-Einstein. Dan ketiga, mengetahui penerapan dari statistik Bose-Einstein pada kondensasi Bose-Einstein di dalam helium cair, yaitu 4He. Yang selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, dengan selesaikan makalah di mana dapat lebih memahami mengenai teori Bose-Einstein dan aplikasinya. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembelajaran dalam mata kuliah fisika statistik untuk tahun ke depannya. Yang bab 2 yaitu kajian teori, di mana statistik Bose-Einstein adalah di mana boson adalah sistem yang memiliki spin kelipatan bulat dari H-bar. Sistem ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli, tidak ada dua partikel atau lebih yang dapat memiliki keadaan yang sama. Konfigurasi boson, statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein, di mana konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya,
sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam ensemble atas M kelompok sebagai berikut. Kelompok 1 memiliki jumlah energi keadaan G1 dan energi rata-rata E1. Kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2. Kelompok S memiliki jumlah keadaan gas dan energi rata-rata ES. Kelompok M memiliki jumlah keadaan GM dan energi rata-rata EM. Di mana terdapat gambar pada slide yang terpampang, di mana dari gambar di samping, apapun cara penyusunan yang kita lakukan, yang berada di ujung bawah selalu kursi karena benda harus disangga oleh kursi. Sistem harus menempati tingkat energi. Oleh karena itu, jika jumlah total kursi adalah G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya G1. Satu karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Bersama dengan orang sebanyak N1, maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah G1 kurang 1 ditambah N1, yaitu jumlah orangnya, sama dengan G1 tambah N1 dikurang 1. Akibatnya, jumlah cara penyusunan benda yang dilakukan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial. Karena sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan lainnya, maka pertukaran sesama orang yang sama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 tambah N1 kurang 1 faktorial secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar orang dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar orang adalah N1 faktorial dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1 faktorial. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan hanyalah yaitu G1 tambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial dikali G1 faktorial. Untuk jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2, NM sistem dalam GM keadaan adalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial dikali G2 tambah N2 kurang 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial dikali titik-titik dikali yaitu GM tambah NM dikurang 1 faktorial per NM faktorial GM faktorial sama dengan dari M sampai S sama dengan 1, GS tambah N1S kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial. Sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat energi di dalam assembly adalah N faktorial sama dengan N faktorial sama dengan 1. Akhirnya, kita dapatkan jumlah penyusunan sistem-sistem dalam assembly boson adalah W sama dengan ungkapan untuk jumlah populasi pada tingkat-tingkat energi sebagai berikut, yaitu rumus di bawah, di mana ternyata untuk assembly boson, parameter lambda beta juga berbentuk beta sama dengan 1 per KT. Dengan demikian, bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson adalah rumus berikut.
sampai mana? Untuk ketiga yaitu kondensasi Bose-Einstein. Kondensasi Bose-Einstein yaitu BEC, keadaan materi di mana atom atau partikel subatom yang terpisah didinginkan hingga mendekati nol absolut, yaitu 0 Kelvin min 273,15 derajat Celcius atau min 459,67 derajat Fahrenheit, menyatu menjadi satu entitas mekanik kuantum tunggal, yaitu dapat dijelaskan oleh fungsi gelombang skala hampir makroskopis. Bentuk materi ini diprediksi tahun 1924 oleh Albert Einstein berdasarkan formulasi kuantum dari fisika India, yaitu Satyendra Nath Bose. BC terkait dengan dua fenomena suhu rendah yang luar biasa, yaitu superfluidatis, di mana masing-masing isotop helium 3He dan 4He membentuk cairan yang mengalir tanpa gesekan, dan superkonduktivitas, di mana elektron bergerak melalui bahan dengan hambatan listrik nol. Atom 4He adalah boson, dan meskipun atom dan elektron 3He adalah fermion, mereka juga dapat mengalami kondensasi Bose jika mereka berpasangan dengan spin yang berlawanan untuk membentuk kondisi seperti boson dengan spin bersih nol. Kondensasi Bose-Einstein kita dapat jumpai untuk partikel-partikel boson. Hal ini disebabkan oleh adanya efek mekanika kuantum. Ketika suhu suatu material mendekati suhu absolut 0 derajat Kelvin, sebuah perubahan menarik terjadi pada materi boson tersebut. Atom-atom materi tersebut mulai berkondensasi dan mengumpul. Hal ini akan terjadi pada sekitar 1 juta derajat Kelvin. Atom-atom tersebut akan membentuk daerah-daerah atau cluster di tempat yang sama dalam ruang dan berperilaku sebagai sebuah atom yang berukuran besar. Kondensasi Bose-Einstein merupakan suatu distribusi statistik dari partikel-partikel boson yang sama dan dapat dibedakan dengan tingkat energi yang berbeda dalam keadaan keseimbangan termal. Kondensasi Bose-Einstein juga dapat diilustrasikan dengan perhitungan peluang sederhana. Semisal terdapat dua partikel yang akan ditempatkan dalam dua ruangan. Terdapat pada gambar di mana dua buah partikel, yaitu warna merah dan hijau, dimasukkan dalam sebuah ruang yang disekat. Sekatnya persegi panjang warna biru. Menurut postulat fisika statistik, dalam keadaan seimbang, peluang terjadinya salah satu keadaan, yaitu dari keempat keadaan tersebut adalah sama, yaitu P sama dengan 1/4, atau terdapat peluang sebesar 25% salah satu dari keempat keadaan di atas untuk muncul. Peluang untuk munculnya setiap keadaan untuk partikel-partikel boson adalah P sama dengan 1/3. Hal ini berarti terdapat sekitar 33% untuk mendapatkan salah satu dari ketiga keadaan yang mungkin dari penempatan partikel boson. Yaitu yang pertama, untuk partikel fermion ada dua cara dari empat keadaan untuk menempatkan dua partikel fermion dalam satu ruang. Dengan demikian besar peluangnya itu adalah 1/4. Untuk partikel boson terdapat dua cara dari tiga keadaan untuk menempatkan dua partikel boson pada ruang yang sama. Peluangnya ketiga, peluang untuk menempatkan dua partikel boson di satu tempat lebih besar daripada dua partikel fermion. Hal inilah yang menandakan partikel boson cenderung untuk mengumpul. Kita kembali melihat bentuk fungsi distribusi BE. Jumlah sistem yang menempati keadaan dengan energi En pada suhu T N sama dengan T sama dengan 1/X En kurang mu per KT kurang 1. Tampak jelas dari ungkapan di atas bahwa pada suhu yang sangat rendah, sistem-sistem akan terkonsentrasi di keadaan-keadaan
dengan energi sangat rendah. Jika T sama dengan 0, maka jumlah sistem yang menempati tingkat energi paling rendah. Tingkat energi kedua, ketiga, dan seterusnya makin dominan. Jumlah sistem yang menempati keadaan-keadaan dengan nilai energi tinggi makin dapat diabaikan. Hampir semua sistem akan berada pada tingkat energi terendah jika suhu didinginkan hingga dalam orde 10-14 Kelvin. Tampak jelas dari ungkapan di atas bahwa pada suhu sangat rendah. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada Yeli yang telah menjelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang kondensasi Bose-Einstein. Maka dapat kita lihat pada gambar salah satu hasil dari pengukuran pembuktian kondensasi Bose-Einstein. Namun ada fenomena yang menarik di sini. Ternyata untuk boson keadaan dengan energi terendah dapat ditempati oleh sistem dalam jumlah yang sangat besar pada suhu yang jauh lebih tinggi dari 10 pangkat min 14 Kelvin. Dengan kata lain, boson tidak perlu menunggu suhu serendah 10 pangkat min 14 Kelvin untuk mendapatkan sistem dalam jumlah yang sangat besar pada tingkat energi terendah. Pada beberapa material seperti helium, jumlah sistem yang sangat besar pada tingkat energi terendah dapat diamati pada suhu setinggi 3 Kelvin. Jadi, yang terjadi semacam kondensasi boson pada suhu yang jauh lebih tinggi dari prediksi klasik. Nah, pada fenomena ini dikenal sebagai kondensasi Bose-Einstein. Selanjutnya yaitu A, kebergantungan potensial kimia pada suhu. Populasi keadaan dengan tingkat energi sembarang diberikan oleh persamaan pada 4.3 jumlah populasi yang menempati tingkat terendah atau E0 sama dengan 0 adalah N 0, T sama dengan 1 per X 0 dikurang mu per K dikali T min 1 sama dengan 1 per X min mu per K dikali T dikurang 1. Maka pada suhu yang mendekati 0, hampir semua sistem menempati keadaan dengan energi terendah. Dengan demikian, maka jumlah populasi pada tingkat ini memiliki orde kira-kira sama dengan jumlah total sistem, atau N sama dengan lim T 0, N 0, T sama dengan lim T mendekati 0, 1 per X dikali min mu per K dikali T dikurang 1. Karena nilai N sangat besar dalam orde 10 pangkat 23, maka ketika T mendekati 0, penyebut pada 1 per X dalam kurung min mu per K dikali T ditutup kurung min 1, maka harus menuju 0. Jika tidak, maka nilai 1 per X min mu per K dikali T dikurang 1 tidak akan menghasilkan nilai N yang sangat besar. Maka nilai X dalam kurung min mu per K dikali T akan menuju 0 hanya ketika nilai
X min mu per K dikali T menuju 1. Maka fungsi eksponensial X mendekati 1 jika X mendekati 0. Jadi kita simpulkan bahwa T menuju 0 akan berlaku ketika mu per KT menuju 0. Dengan jikalau mu per KT menuju 0, maka kita akan dapat melakukan aproksimasi, maka akan menjadi X min mu per KT hampir sama dengan 1 dikurang mu per min KT. Jadi kita dapat aproksimasi berikut. Nah, pada suhu T mendekati 0, maka nilai mu berharga negatif, ya, dan merupakan fungsi linier dari suhu. Sebagai ilustrasi, pada T sama dengan 1 Kelvin dan N sama dengan 10 pangkat 22, maka nilai M min 1,8 dikali 10 pangkat min 38 R. Ini adalah nilai yang sangat kecil. Bahkan nilai ini jauh lebih kecil daripada jarak antar dua tingkat energi terdekat dalam assembly atom helium di dalam kubus dengan sisi 1 cm. Kebergantungan nilai mu pada suhu itulah yang menyebabkan peristiwa kondensasi Bose-Einstein. Agar lebih memahami fenomena kondensasi Bose-Einstein, marilah kita perhatikan sistem-sistem yang berada di dalam kubus dengan sisi L. Maka tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly memenuhi, yaitu E dalam kurung NX, NY, NZ sama dengan habar kuadrat per 2M P per L kuadrat NX kuadrat ditambah NY kuadrat ditambah NZ kuadrat. Tingkat energi terendah bersesuaian dengan NX sama dengan NY sama dengan NZ sama dengan 1, yaitu NE 111 sama dengan habar kuadrat per 2M P per L 1 ditambah 1 ditambah 1. Salah satu tingkat energi berikutnya bersesuaian dengan nilai NX, NY sama dengan 1 dan NZ-nya sama dengan 2, yaitu E 112 habar kuadrat per 2M P per L kuadrat 1 ditambah 1 ditambah 2, ditambah 4. Selisih tingkat energi terendah dan tingkat energi berikutnya adalah delta E sama dengan E 112 dikurang E 111. Maka 3 dikali habar kuadrat per 2M P per L kuadrat. Jika assembly tersebut atom helium adalah M sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 24 gram dalam kubus dengan sisi 1 cm, maka delta E mendekat sama besar 2,48 dikali 10 pangkat min 38 R. Apabila prediksi populasi sistem pada tingkat energi eksitasi pertama dan tingkat energi terendah dengan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann adalah N1 per N0 sama dengan X min delta E per K dikali T. Pada suhu T sama dengan 1 MK, maka N
N1 per N0 sama dengan X min 2,48 dikali 10 pangkat min 30 per Kx 10 pangkat min 3K sama dengan 1, maka hasil di atas berarti bahwa pada suhu 1 mK tingkat energi terendah energi terendah dan eksitasi pertama memiliki populasi yang hampir sama. Namun, dengan statistik Bose-Einstein kita dapat mendapatkan hasil yang sangat berbeda dengan asumsi N sama dengan 10 pangkat 20 dan suhu T sama dengan 1 mK, maka kita peroleh mu sama dengan min K dikali T per N sama dengan K dikali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 22 sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 41 Maka jumlah populasi yang menempati tingkat eksitasi pertama tepat di atas tingkat energi yang paling rendah adalah N dalam kurung E1, T sama dengan 1 per X E1 dikurang mu per K dikali T dikurang 1. Karena E0 sama dengan 0, maka E1 sama dengan delta E. Maka untuk lebih lanjutnya ya mengingat nilai mutlak mu kecil dari delta E. Maka E1 dikurang mu sama dengan E1 sama dengan delta E. Dengan demikian kita dapatkan N E1, T 1 per X E1 dikurang mu di K dikali T dikurang 1 sama dengan 1 per X 2,48 dikali 10 pangkat 30 per K dikali 10 pangkat min 3 dikurang 1, nilainya yaitu mendekati 5 dikali 10 pangkat 10. Dengan demikian, fraksi sistem pada tingkat energi eksitasi pertama adalah N dikali E1 per N mendekati 5 dikali 10 pangkat 10 per 10 pangkat 22 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 12. Yang B yaitu suhu kondensasi Einstein. Pada suhu T mendekati 0, sebagian sistem menempati tingkat energi terendah dengan jumlah yang sangat signifikan. Jumlah total sistem dalam assembly dapat ditulis N sama dengan sigma N EN sama dengan N0 T ditambah sigma N tidak sama dengan 0, N dikali EN. Maka didapatkan sama dengan N0 dikali T ditambah integral dari 0 sampai tak hingga dikali G E F E, T D DE sama dengan N0 T ditambah NE dikali T. Dengan mengambil skala energi E0 sama dengan 0, maka jumlah sistem pada tingkat energi terendah dapat ditulis N0 T sama dengan 1 per X min mu per K dikali T dikurang 1. Jumlah sistem yang menempati semua tingkat energi lainnya adalah NE T V per 4V
kuadrat 2M per H bar kuadrat dipangkat 3/2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat setengah X E dikurang mu per K dikali T dikurang 1 dikali DE. Sama dengan V per 4 pi kuadrat 2M per H bar kuadrat dipangkat 3/2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat setengah X min mu per KT X E per KT dikurang 1 dikali DE. Maka akhirnya kita akan mendapatkan nilai NET sama dengan V per 4 pi kuadrat 2M per H bar kuadrat pangkat 3/2 dikali 1,306 pi kuadrat K dikali T pangkat 3/2, maka didapatkan nilainya yaitu 2,612 NQV dengan NQ sama dengan M dikali K dikali T per 2V dikali H bar kuadrat pangkat 3/2. Dinamakan konsentrasi kuantum. Suhu kondensasi Bose-Einstein terpenuhi N sama dengan V per 4V 2M per H bar kuadrat pangkat 3/2 dikali 1,306 V kuadrat dikali K dikali T dikali E pangkat 3/2 yang memberikan nilai TE sama dengan 2pi H bar kuadrat per M dikali K. Dalam kurung N per 2,612 V pangkat 2/3. Pada sembarang suhu dengan mendekati 0 derajat, fraksi jumlah sistem pada tereksitasi adalah NE dikali T per N sama dengan T per TE pangkat 3/2. Berarti bahwa fraksi jumlah sistem pada keadaan paling rendah adalah N0 dikali T per N sama dengan 1 dikurang NE dikali T per N sama dengan 1 dikurang T per TE pangkat 3/2. Maka pada gambar di samping adalah kurva fraksi NE per N dan NC per N, di mana fraksi boson yang menempati keadaan energi terendah N0 dan boson yang menempati keadaan tereksitasi NE sebagai fungsi suhu. Boson yang terkondensasi membentuk fase yang dinamakan superfluida dan boson menempati keadaan eksitasi dinamakan fluida normal. Superfluida hanya dijumpai ketika suhu T lebih rendah dibanding suhu TE. Maka gambar fraksi fluida sistem yang menempati keadaan dasar dan fluida normal sistem yang menempati keadaan eksitasi. Dalam assembly boson sebagai fungsi suhu ketika suhu berada di bawah suhu kondensasi Bose-Einstein. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia atas penjelasannya. Untuk penjelasan yang terakhir akan saya jelaskan sendiri. Next, Sin.
Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai helium cair. Nah, perlu diketahui bahwa helium itu termasuk unik di antara sistem atom yang terkondensasi karena sifat-sifat Bohr atau massal cairan didominasi oleh efek kuantum. Yang paling penting itu adalah efek statistik yang muncul untuk partikel yang identik. Nah, untuk boson seperti atom 4He, tidak ada batasan jumlah partikel yang dapat menempati suatu keadaan kuantum. Dengan demikian, dengan tidak adanya interaksi, semua atom dalam cairan akan menempati momentum tunggal keadaan pada suhu nol. Nah, dengan menggunakan beberapa hasil teoritis beralasan, informasi tentang besarnya fraksi kondensat dapat diekstraksi termasuk suhu dan ketergantungan kepadatan. Upaya awal untuk mengukur NP dan tidak ada yang dilakukan pada sumber-sumber berdasarkan reaktor. Pengukuran ini memberikan informasi umum tentang NP dan menunjuk jalan menuju teknik untuk mengekstrak kondensat. Nah, perumusannya dapat dilihat pada slide. Di mana NP itu sama dengan integral DR pangkat I PR rho 1 dikali K. Nah, sumber-sumber ini memiliki fluks tinggi epithermal atau energi tinggi neutron yang memungkinkan pengukuran resolusi tinggi yang akan dilaksanakan pada jauh lebih besar daripada Q yang diperoleh dengan reaktor. Nah, di slide ada 4 gambar grafik, di mana keempat gambar itu yaitu ketergantungan temperatur dari distribusi momentum dalam gas bos ideal, di mana menunjukkan garis solid klasik menunjukkan hasil garis putus-putus. Ini adalah sebesar 3,14 Kelvin sesuai dengan densitas helium cair pada SPP atau Saturated Vapor Pressure atau tekanan uap jenuh, di mana pada gambar A itu suhunya sebesar 50 Kelvin, pada gambar B suhunya sebesar 6 Kelvin, pada gambar C yaitu suhunya sebesar 0, maaf, upaya sebesar 2,5 Kelvin, di mana kondensat hadir tetapi tidak terlihat dalam diagram ini karena perilaku tunggal komponen yang tidak terkondensasi. Dan pada gambar D, yaitu pada saat suhu sebesar 0. Nah, pada gambar A, pada gambar ini merupakan sebuah Gaussian dengan lebar yang sebanding dengan suhu. Setelah suhu diturunkan, panjang gelombang de Broglie, partikel mulai mendekati jarak antar partikel. Efek statistik kuantum menjadi jelas ketika NP menyimpang dari bentuk Gaussian klasik. Dalam kasus boson, di mana tidak ada batasan pada hunian suatu keadaan, perilaku kuantum tercermin dari peningkatan hunian keadaan pada saat P kecil. Nah, sedangkan pada gambar B, di mana NP itu menunjukkan bentuk non-Gaussian dan menjadi lebih memuncak pada saat P yang kecil. Selanjutnya, pada gambar yang C, pada grafik ini suhu terbatas yang lebih rendah dari TBE atau temperatur Bose-Einstein. NP terdiri dari komponen fungsi delta dengan oleh kondensat dan komponen yang dihasilkan dari atom-atom yang tidak berada dalam kondensat. Sedangkan pada gambar D, itu grafiknya ketika suhu diturunkan, besarnya suhu kondensat meningkat dan komponen yang tidak terkondensasi menurun. Pada saat suhunya 0, komponen kondensat mengandung semua intensitas yang mewakili fakta bahwa setiap partikel dalam sistem berada dalam kondisi dasar. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara J dengan MP, di mana rumusan untuk J-nya dapat dilihat dan Y-nya itu M per Q dikali dengan W omega dikurang W omega R, di mana pada gambar
yang ditampilkan pada slide, yaitu diagram fase helium cair pada bidang densitas suhu. Daerah yang ditandai tidak dapat diakses, di mana daerah tersebut tidak stabil dalam cairan, bulk, atau massal. Suhu transisi Bose-Einstein sebagai fungsi densitas juga ditampilkan pada gambar. Nah, pada gambar fase helium cair di samping, efek interaksi dalam helium cair dapat disorot dengan membandingkan diagram fase IBG atau ideal Bose gas dan helium cair seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana ideal Bose gas itu menunjukkan transisi fase tunggal dan fase gas suhu tinggi ke fase terkondensasi Bose. Transisi ini yang ditandai dengan munculnya fraksi partikel yang terbatas dalam keadaan dasar, meningkat dengan meningkatnya densitas. Helium cair di sisi lain itu memiliki diagram fase yang jauh lebih kompleks. Tidak ada fase densitas rendah pada suhu di mana kondensasi Bose dapat terjadi. Pada suhu rendah, gas dengan densitas rendah tidak stabil dan mengembun membentuk cairan dengan densitas tinggi. Dengan demikian, tidak ada wilayah di mana kondensasi Bose dari atom 4He atau helium ini mungkin terjadi di mana interaksinya dapat dianggap lemah. Nah, selanjutnya itu ada grafik antara JY dan Y, di mana perbandingan hamburan yang diamati pada gambar grafik A, di mana cairan normal pada suhu 3,5 Kelvin, dan B yaitu superfluida pada suhu 0,35 Kelvin, dengan prediksi teoritis dari perhitungan GFMC atau Green Function Monte Carlo, dan PIMC, yaitu Path Integral Monte Carlo. Garis putus-putus pada grafik itu adalah prediksi teoritis dengan hanya menyertakan perluasan instrumental. Sedangkan garis-garis solid adalah prediksi teoritis dengan resolusi instrumental dan efek kondisi akhir yang disertakan. Garis putus-putus pada gambar A itu menunjukkan prediksi teoritis dalam cairannya normal menggunakan perhitungan PIMC dari NP, sedangkan garis putus-putus pada gambar B itu menunjukkan perbandingan yang sama dari perhitungan GFMC ke hamburan di superfluida. Hubungan antara JY dan NP adalah tepat untuk memeriksa bagaimana sensitif hamburan diamati adalah dengan N teoritis P. Jika akurasi statistik hasilnya tinggi, maka hanya rentang yang terbatas NP, semua dengan bentuk yang sangat mirip akan konsisten dengan data. Atau jika akurasi statistik, maka hasil eksperimen hanya akan menempatkan kendala yang sangat lemah pada bentuk yang mendasari NP. Distribusi momentum dapat didekomposisi menjadi kontribusi kondensat dan kontribusi non-kental. Dapat disesuaikan bobot relatif dari komponen kondensat dan komponen terkondensasi sehingga mereka masih memenuhi normalisasi NP. Dengan peringatan di atas, kita dapat mengganti function kondensat dengan Gaussian, lebar variabel, dan amplitudo itu dengan menjaga bentuk distribusi non-kondensat sama dengan prediksi teoritis. Dengan cara yang sama, kepekaan terhadap perilaku tunggal yang diharapkan pada NP saat P kecil dapat diperiksa. Hasil GFMC yang memberikan hasil yang baik dengan hamburan yang diamati tidak mengandung kontribusi tunggal yang diharapkan. Itu karena efek terbatas. Hasil ini hanya berlaku pada saat P besar dari TC per L, di mana R merupakan ukuran sistem. Karena perilaku tunggal lemah pada P kecil itu ditekan ketika NP ditransformasikan ke JY seperti yang dibahas sebelumnya. Dengan demikian,
P perilaku tunggal itu kecil diprediksi membuat sedikit kontribusi terhadap hamburan yang diamati, dan dengan menggunakan teknik eksperimental sekarang yang tersedia akan sulit jika bukan untuk mengamati. Dengan demikian, hasil eksperimen di superfluida ini memberikan indikasi yang jelas dari komponen sempit di NP yang mengandung sekitar 9-10% dari intensitas yang justru diharapkan untuk kondensat. Beberapa perilaku tunggal lainnya yang tidak terkait dengan kondensat itu dapat bertanggung jawab untuk peningkatan hamburan pada saat P kecil yang diamati dalam superfluida. Seperti yang terlihat dalam perbandingan dengan NP, namun ini harus menjadi tunggal karena perilaku yang sangat lebih dari 1/P. Sedangkan hasil eksperimen ini tidak dapat mengesampingkan keadaan dasar NP yang tidak mengandung fungsi kondensat. Mereka memberikan bukti yang kuat untuk fitur yang sangat sempit yang mengandung 10 ditambah 2% dari total area. Nah, hasil numerik itu menunjukkan bahwa fitur ini memang disebabkan oleh kondensat Gauss. Perbandingan serupa telah dilakukan di berbagai suhu dan beberapa kepadatan yang berbeda di kedua fase superfluida normal. GFMC dan variasional perhitungan yang digunakan untuk perbandingan dengan pengukuran suhu rendah dan hasil PIMC digunakan untuk dibandingkan dengan pengukuran di atas 1 Kelvin. Kesepakatan yang baik di seluruh rentang suhu, di mana teori dan eksperimen untuk NP dalam cairan 4He dengan kepadatan rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.